Tiga operasi sekaligus dilancarkan oleh pasukan Hizbullah yang menyasar militer Israel. Serangan pertama Hizbullah dilakukan dengan menargetkan peralatan spionase di lokasi Misgaf Am Israel. Serangan langsung ini menghantam dan menghancurkan militan Israel. Para pejuang Hizbullah juga melakukan serangan terhadap tank Merkava Israel dan kendaraan lapis baja atau ARV Nemera di Roizat Al-Alam di perbukitan Farkouba. Pasukan Hizbullah berhasil melesatkan rudal berpemandu mereka. Hizbullah juga menghancurkan peralatan spionase di Metula, Israel. Pasukan Israel di poros Rafah Timur dihantam roket 107 mm dan mortir kaliber besar oleh Brigade Martir Al-Aqsa. Brigade Al-Aqsa ini melesatkan roket mereka dengan bantuan peralatan sangat sederhana. Militan serang ini hanya menumpuk beberapa bata untuk menyandarkan roket mereka. Meski demikian, lesatan roket ini tepat mengenai sasaran hingga deru roket pun menggema. Di waktu yang sama, Brigade Al-Mujahidin juga merilis rekaman pejuangnya yang menembakkan rentetan roket ke pusat komando Divisi Gaza Militer Israel di wilayah Raim. Pada Sabtu 29 Juni, perlawanan Palestina ini terus melakukan penyergapan mematikan yang menargetkan pasukan pendudukan di ganggang lingkungan Al-Sujaiyah, di mana pertempuran besar sedang terjadi.
Komandan regu penembak jitu Israel tewas saat berupaya melakukan penyelamatan. Tewasnya komandan sniper ini lantaran terkena peledak yang terkubur. Insiden naas tersebut terjadi pada Kamis 27 Juni. Selain komandan penembak jitu yang tewas, 16 prajurit lain juga mengalami luka akibat ledakan dua alat peledak dalam operasi di wilayah Jenin. Dari hasil penyelidikan, dua peledak besar tersebut terkubur pada kedalaman 1,5 meter. Sedianya peledak ini dipasang oleh pasukan Israel untuk menjadi jebakan bagi militan Hamas. Namun justru mengenai komandan penembak jitu, alat peledak pertama ini meledak dan mengenai kendaraan lapis baja Namer. Ledakan tersebut membuat perwira tewas dalam tugasnya, padahal sedianya perwira tersebut baru terjun ke medan perang untuk menyelamatkan pasukan pertama yang terkena tembakan. Diketahui bentrokan sengit meletus pada Rabu malam antara pejuang perlawanan Palestina dan pasukan penjajah Israel di wilayah Jenin, tepi barat. Brigade Al-Qassam, sayap militer gerakan Palestina Hamas, dan Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan Jihad Islam mengumumkan bahwa para pejuang mereka terlibat dalam konfrontasi bersenjata dengan pasukan penjajah Israel itu. Beragam rudal dan ranjau pasokan senjata Amerika Serikat untuk Israel yang dianggap rongsokan justru dimanfaatkan oleh Hamas. Militan Hamas berhasil menggunakan rudal dan ranjau yang tidak meledak untuk menyerang pasukan IDF. Hal ini bermula dari rudal jet tempur F-16 yang ditembakkan Israel gagal meledak. Brigade Al-Quds Hamas kemudian mengambil rudal tersebut dan memanfaatkannya untuk menyerang Israel. Rudal tersebut digunakan dalam jebakan yang dipasang oleh Al-Qassam. Dari laporan Al Jazeera, jebakan ini dipasang oleh Hamas di distrik Sujaya di kota Gaza. Trik cerdik juga dipakai oleh Hamas dengan memancing pasukan Zionis untuk masuk ke sebuah gedung yang memiliki sebuah terowongan. Titik tersebut kemudian dipasang jebakan bom berdaya ledak tinggi termasuk rudal F-16. Akibat jebakan tersebut setidaknya 4 tentara Israel tewas, sementara beberapa lainnya mengalami luka. Brigade Al-Qassam Hamas mengatakan para pejuangnya juga terlibat dalam pertempuran sengit dalam serangan yang menggunakan roket anti-tank dan senjata api kecil. Total sebanyak 24 serangan dilancarkan oleh pejuang Palestina ini ke wilayah Sujaya. Jumlah serangan tersebut termasuk cukup banyak, adapun serangan terbanyak Hamas sebelumnya ketika Israel menyerbu Jabalia pada bulan Mei lalu, yakni sebanyak 33 serangan dalam 24 jam. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan keluarga diteror oleh granat. Tas yang berisi bahan peledak dikirimkan di luar kediaman resmi Netanyahu di Yerusalem. Dari laporan Time of Israel, granat dan bahan peledak ini ditemukan pada Kamis 27 Juni 2024, sesaat sebelum pengunjuk rasa berkumpul di kediaman Netanyahu di Kasaira. Saat ini kepolisian setempat juga masih berupaya memburu pelaku teror tersebut. Sementara itu dari laporan Middle East Monitor, granat juga dilemparkan ke rumah keluarga Netanyahu di Kaisarea. Menurut laporan, tim penjinak bom memastikan bahwa perangkat tersebut adalah granat asap aktif, yang mana granat itu dilemparkan oleh para pengunjuk rasa. Dari hasil penyelidikan juga mendapati bahwa granat tersebut siap digunakan. Kondisi di wilayah Israel sejak Kamis 27 Juni diketahui memanas. Hal ini seusai banyaknya warga di Tel Aviv yang melakukan aksi unjuk rasa. Mereka menuntut pemulangan para tawanan perang yang ditahan di jalur Gaza. Tak hanya itu, demonstran juga menyisir rumah para menteri, anggota Knesset dan juga Partai Likud hingga 2 rumah pribadi Netanyahu. Tak hanya harus menghadapi serangan dari pasukan Hamas dan militan pro-Palestina, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga terancam dihabisi oleh warganya sendiri. Warga yang melakukan aksi unjuk rasa berjanji memburu Netanyahu atas konflik panjang di jalur Gaza. Ribuan warga Israel ini berunjuk rasa di depan kediaman Netanyahu di Yerusalem dan di dekat rumah Netanyahu di kota Kaisarea pada Kamis 27 Juni. Mereka menuntut adanya pertukaran sandera tahanan dengan Hamas. Protes tersebut merupakan bagian dari serangkaian demonstrasi Hari Permogokan Nasional yang diselenggarakan oleh para pemimpin protes untuk memberikan tekanan pada pemerintahan Netanyahu. Netanyahu didesak agar mundur dari jabatannya lantaran dianggap tak bisa menyelesaikan konflik di jalur
jalur Gaza. Dari laporan, kediaman Netanyahu juga mendapatkan teror granat. Granat dan bahan peledak ini ditemukan pada Kamis 27 Juni sesaat sebelum pengunjuk rasa berkumpul di kediaman Netanyahu di Kasarea. Saat ini kepolisian setempat masih berupaya memburu pelaku teror ini. Sementara itu dari laporan Middle East Monitor, granat juga dilemparkan ke rumah keluarga Netanyahu di Kasarea. Menurut laporan, tim penjinak bom memastikan bahwa perangkat tersebut adalah granat asap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.